Syafril belajar menjaga hati. Pagi ini Syafril pamit pulang setelah semalam menemani Jo bersama Aril. Baik Aril maupun Syafril kompak sama-sama menjaga Jo. Jujur, Jo heran. Mengapa Syafril membiarkan tidur bertiga bersama Aril? Meski sedikit keberatan karena tak bisa bebas berduaan dengan Syafril, namun Jo tetap senang karena Syafril bersedia menginap lagi dan kembali perhatian padanya. Itu karena Jo tahu betul, Syafril adalah tipe-tipe cowok yang cut off. Ketika ada salah paham atau ada trouble sedikit, pasti Syafril akan menghindar dan membatasi diri. Itulah yang membuat Jo bersyukur jika keduanya semakin intens bersama. Jo juga selalu mengabari Om Vi setiap saat. Di hotel, pagi ini masih di luar kota, Om Vi yang baru bangun itu kembali melihat pesan Jo yang menunjukkan foto Syafril yang tidur di bawah bersama Aril. Sedangkan Jo tetap tidur di ranjangnya. Foto itu diambil saat jam 3 pagi ketika Jo terbangun karena haus. Itu karena Om Vi baru bisa menelpon Syafril tengah malam saat Om Vi baru pulang dari klinik dan kumpul-kumpul dengan teman-teman lawannya. Om Vi senang, semoga Syafril bisa selalu mengendalikan diri. Meski kemungkinan itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu dan godaan akan terus ada ketika mereka terbiasa bersama. Om Vi sudah tahu resikonya, namun resiko itu tetap dia ambil karena hanya dia yang tahu alasannya. Yang jelas, Om Vi berkali-kali dan menjelaskan pada Syafril jika suatu saat Om Vi tak akan selamanya bisa menjaga Syafril. Dan sampai saat ini, Syafril juga masih bingung apa yang dimaksud Om Vi tak selamanya menjaga Syafril. Syafril pernah tanya, apakah ini masalah usia, kematian? Bahkan Syafril sempat curiga jika suatu saat Om Vi akan bosan dan mencari berondong baru. Namun Om Vi tak menjawab dan hanya tersenyum. Jawabannya hanya dia percaya pada Jo. Dan kenapa harus Jo? Bahkan Syafril bisa dan dengan mudah jika niat mencari cowok lain. Tapi tidak Syafril lakukan selama ini karena Syafril sayang pada Om Vi. Tapi begitu Jo datang kembali ke kehidupannya, semuanya berubah. HP Om Vi berbunyi, akhirnya anak kesayangannya video call. Seketika Om Vi yang senang itu cepat-cepat mengangkatnya. Pagi Sugar Baby Om, ngapain aja nak? Kok nggak ngangkat telepon Om? Sorry Om, baru sempat nelpon. Syafril baru pulang dari rumah Jo. Ini lagi di jalan, sambil nyetir menuju pulang. Habis ini lanjut kantor. Om lagi ngapain? Om masih di hotel? Iya, Om lagi breakfast. Kamu udah sarapan sayang? Udah tadi sama Jo sama Aril. Oh, baguslah. Kenapa semalam gak balas pesan Om? Ketiduran, Om gak balas-balas. Mau nelpon gak enak. Takut Om masih sibuk. Ketiduran, apa ditiduri? Sumpah Om, Syafril gak macam-macam sama Jo. Syafril malah ngajak Aril tidur di kamar. Tapi ketika Aril tidur, kalian berdua bangun kan? Om gak percaya. Percaya nak, bercanda. Jo sudah mengirimkan foto kamu tidur di depan TV sama Aril. Foto? Itu fotonya Om kirim. Oh iya, kok Jo gak bilang sih kalau kirim foto sama Om? Om gak tahu tuh, tanyain aja nanti sama Jo. Usil banget tuh anak. Tapi Om percaya kan sama Syafril? Syafril bener-bener pengen menjaga kepercayaan Om. Ya meskipun bisa kambuh sewaktu-waktu. Tapi kan seenggaknya Om tahu. Makasih ya nak. Om suka kejujuran kamu. Om suka usaha kamu. Pertahankan semampumu nak. Iya Om. Syafril kangen sama Om. Om jangan nakal ya di sana. Pasti teman-teman Om yang dokter-dokter itu cakep-cakep. Atau ketemu perawat cowok yang lebih cakep dari Aril. Awas ya, giliran Syafril di sini udah nahan diri. Om cocol sana cocol sini. Nggak ada sejarahnya, Om nggak setia. Om selalu setia. Om lupa sama Pak Mike. Itu lain cerita. Om memang menjalaninya dengan sedikit keraguan-raguan. Tapi meski begitu, Om juga tak pernah selingkuh darinya. Sampai akhirnya Om menyadari kondisi dan hati yang membuat Om lebih berat denganmu dan akhirnya bersamamu. Dan kita berpisah baik-baik. Makanya, sampai saat ini, Om masih berhubungan baik dengannya. Iya, beda jauh sama Syafril yang bermasalah terus sama mantan. Sama Jo kayak gini, sama Alex kayak gitu. Ya sudah, Om mau siap-siap ya nak. Nanti kabari ya. Iya Om, semangat Dedi. Kamu juga baby, I miss you. Tut. Ya, setelah teleponan dengan Om Vi, tiba-tiba HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk. Mantan mengirimkan pesan. Namun kali ini bukan Jo, tetapi Alex. Syafril yang senang karena Alex sudah tak ngambek lagi itu seketika menelponnya. Ya Lex, gimana? Lo di mana? Di jalan, kenapa? Oh, kirain di rumah. Biasa, mau numpang sarapan.
Sekalian mau ke supermarket lo. Lo di mana? Masih di rumah? Gue jemput sekarang. Tut tut tut. Ya, saking senangnya, Syafril putar balik menyusul Alex. Itu ia lakukan semata-mata ingin menunjukkan sikap respeknya sebagai teman. Bahkan sekalipun perutnya sudah kenyang karena tadi sudah sarapan bersama Joe, namun demi menghargai dan menjaga perasaan teman, Syafril rela sarapan 2 kali. Ya, Syafril tak mau Alex ngambek lagi. Syafril ingin tetap menjaga pertemanan keduanya dengan baik, karena sebelumnya memang keduanya baik-baik saja dan tak ada masalah. Mobil Syafril pun sampai, lalu security membuka gerbang. Kemudian tampak Alex berlari dari dalam rumah menghampiri Syafril dan masuk ke dalam mobil. Brak, mobil pun jalan. Lo tuh aneh, orang kaya, punya mbak, tapi jarang sarapan di rumah. Malah sering numpang makan di rumah gue. Percuma rumah besar, tapi kosong. Sarapan sendiri. Jadi, opsi sarapan gue, kalau nggak sarapan di rumah Pak Mike, sarapan di rumah lo. Bahkan pernah numpang makan di rumah Angga. Hah, gue sekarang punya julukan buat lo. Apa tuh? Kalau sebelumnya Croissant Boy, tapi sekarang julukannya lo si duta numpang makan. Cocok. Gue emang paling gak suka makan sendirian. Harus ada yang nemenin. Kenapa gitu? Ya, karena makan itu adalah kegiatan yang paling enak dan harus benar-benar dinikmati. Selain bercinta. Dan kalau bercinta saja kita butuh teman untuk menemani kita bermain, maka makan pun lebih enak dan lebih nikmat jika ada yang menemani. Makan tinggal makan aja pakai filosofi segala. Tapi kan di rumah lo ada mbak, ada pak security, ada tukang kebun. Kenapa nggak makan bareng mereka? Udah gue suruh. Gue udah minta temenin, tapi nggak mau. Sungkan. Alasannya, udah mas. Satu lagi, nanti aja belum lapar. Ada aja alasannya. Ya udah gue temenin. Tapi bukannya lo udah sarapan tadi sama Joe? Dek. Seketika Syafril terkejut ketika Alex tahu. Kok lo tahu? Lo semalam nginep di rumah Joe kan? Iya. Kenapa? Nggak apa-apa. Lo nggak nuduh aneh-aneh kan sama gue? Lo masih marah? Gue deket sama Joe? Enggak lah, terserah lo aja. Kalian yang jalani. Tapi semalam gue nggak macem-macem. Sekalipun Om Vi jauh dari gue. Gue tahu Joe ngirim foto lo lagi tidur sama perawatnya. Ih, ngapain sih si Joe nyebarin foto gue tidur? Apa maksudnya coba? Tadi ngasih tahu Om Vi, sekarang lo. Bukannya dari dulu dia emang suka mamerin lo dan mengekspos lo dan semua apapun yang berhubungan dengan lo. Seketika Syafri sedikit salting, namun buru-buru menyembunyikan kesaltingannya. Kenapa lo mikir gitu? Kenapa lo gak curiga kayak sebelumnya? Curiga maksudnya? Ya kali aja lo berpikir itu cuma alibi dan sebenarnya foto itu buat ngelebuhin aja. Padahal di belakang itu kita bermain. Mana kalian tahu kalau itu cuma sekedar acting? Di foto itu lo kelihatan tidur beneran. Tahu dari mana lo gue tidur beneran apa enggak? Bisa aja itu editan. Jelas gue tahu lah. Emang lo lupa kalau sebelumnya kita juga sering tidur bersama. Jadi gue bisa ngebedain mana tidur-tiduran, mana tidur beneran. Ucap Alex mengedipkan mata, kini menggoda Syafril. Lex, jangan godain gue. Makanya gue gak bisa dibohongi. Gue juga tahu lo orangnya gak pandai berbohong dan selalu ketara. Lo jujur apa adanya. Dan gue yakin Om Vi juga merasakan hal yang sama. Kemarin aja lo ngata-ngatain gue, marah-marahin gue. Sekarang muji-muji, mau lo apa? Mau numpang makan? Gak mungkin mau numpang tidur. Kenapa? Mau tidur aja, bukannya biasanya gitu. Sekarang gak berani. Bukan takut sama Om Vi, tapi takut sama yang lain. Gak usah takut. Posisi kalian sama. Sama-sama mantan. Anjir. Di klinik, siang ini Om Vi baru saja presentasi bersama dokter-dokter dan pakar-pakar kesehatan lainnya. Dan setelah selesai, Dokter Vi memanggil salah satu dokter teman lamanya yang dulu sempat sama-sama berada di Australia dan sempat di rumah sakit Singapura 5 tahun hingga akhirnya memutuskan untuk membuka praktik di Indo. Dokter Daniel, sudah tidak ada orang. Jangan main dokter-dokteran lagi, ucap Dokter Daniel. Kita makan di restoran lantai 1 saja. Gimana, Apa kamu sudah memikirkan baik-baik dan sudah kamu pastikan kalau ini benar-benar dari hatimu? Sudah, tapi aku tidak tahu dari mana memulainya. Jujur, aku ingin lebih cepat, lebih baik. Kalau kau benar-benar sayang dan menghargai Tono dan Tini, maka lakukanlah. Tono dan Tini
bukan bangga melihat kau dari sana, tapi malah kecewa. Kau memang mengurusnya dengan baik, tapi kau tidak mampu membawa dan merubahnya jadi lebih baik. Jika kau tidak bisa merubahnya, mulailah dari merubah diri kau sendiri. Minimal kau bisa memberi contoh yang baik untuknya. Vi diam. Aku tahu, tidak mudah, Kau pikir aku semudah itu sampai berada di titik ini? Aku juga melewati banyak fase, bahkan setiap hari masih ada keinginan untuk kembali. Godaan selalu menggoda, tapi aku buktinya, aku mampu. Sampai kapan kita seperti ini? Aku tahu kau sayang dengan anak itu. Aku tahu kau menyayangi anak itu. Aku tidak menyuruh kau untuk berhenti menyayangi anak itu, tapi ubahlah rasa sayang kau dari rasa sayang karena nafsu menjadi rasa sayang seperti anak kau sendiri. Seperti Tono menyayangi anaknya sendiri. Karena mana ada orang tua yang meniduri anaknya sendiri? Ingat, janjimu pada Tono dan Tini, kau menjaga, bukan malah merusak. Dek. Seketika Vi merunduk. Dan kalaupun dia rusak sebelum bertemu kau, paling enggak kau bisa memperbaiki, bukan malah nambah kerusakannya semakin parah. Aku yakin kau paham maksudku. Aku juga yakin kau punya cara untuk mengatasi ini. Aku percaya kau bisa. Semangat untuk lebih baik. Aku bukan orang suci, tapi semakin tua, aku semakin sadar jika selama ini aku tidak takut Tuhan. Bahkan aku bangga menjadi diriku sendiri. Memangnya siapa diri ini? Siapa yang menciptakan? Kita harus bertobat, mumpung belum terlambat. Aku tidak memaksa. Memangnya aku siapa? Kau yang meminta pendapat, aku yang memberi nasihat. Mau kau pakai monggo, nggak kau pakai ya terserah, hak masing-masing. Tapi sebagai teman baikmu, dan aku juga mengenal Tono dan Tini, aku miris melihatmu. Aku miris melihatmu, terlebih apa yang kau lakukan pada anak sahabat kau sendiri. Salam waras. Vi diam, tersenyum dan mengangguk. Jangan kau tersinggung dengan ucapanku. Aku juga orang bajingan, tapi seorang bajingan punya hak untuk berubah. Aku tidak tersinggung. Ucapanmu adalah tamparan bagiku. Kamu benar. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Setiap orang beda-beda cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ada yang langsung tanpa pikir panjang, tanpa keraguan-raguan. Ada juga yang pelan-pelan tapi pasti. Ada juga yang pakai trik. Terserah kau sajalah. Kau yang lebih tahu cara menghadapi masalah kau sendiri. Terima kasih, Nil. Di rumah Jo, siang ini Jo masih ditemani Ariel. Keduanya baru saja latihan jalan di jalan di depan rumah. Jo dibantu Ariel kini berjalan menaiki tangga dan hendak ke lantai 2. Jo kini merangkul Ariel. Ariel diam-diam memperhatikan Jo yang sedikit meringis menahan nyeri. Meski tak seberapa sakit dibanding beberapa hari sebelumnya. Kenapa Jo? Sakit? Enggak begitu. Mungkin karena tangganya naik, jadi tekanan kaki lebih berasa, terutama di tumit. Mungkin jika jalannya datar, tidak begitu terasa. Itu karena semalam saat aku berjalan di atas rumput-rumput bersama Syafril, aku sudah bisa berjalan. Ya, meski jalanku belum normal. Oh, apakah siang ini dia akan kesini? Kurang tahu, kesini atau tidak, kamu pulang saja. Sore kembali seperti biasa. Tapi sepupumu ngajari kesini. Nanti Sania dan neneknya yang akan kesini menjengukku. Baiklah. Tak lama kemudian, Ariel berhasil membawa Jo naik dan masuk ke kamar dan merebahkan tubuhnya di ranjang. Terima kasih. Kamu boleh pulang. Aku akan pulang, tapi kamu harus minum obat dulu. Obatnya sudah habis. Dokter Nando dalam perjalanan membawakan obat dan vitamin, sekaligus akan mengecekmu. Baiklah. Dan sembari menunggu dokter Nando datang, Ariel membantu membereskan kamar Jo. Dan ketika beres-beres, Ariel menerima telepon dari seseorang. Ariel pun berjalan ke balkon mengangkat telepon, dan ketika Ariel mengangkat telepon, HP Jo berbunyi. Jo juga sama, mendapat telepon dari Om Vi. Ya Om, gimana siang ini? Sudah bisa jalan? Hampir Om. Jangan lupa terus berlatih. Ikuti saja omongan Syafril. Turuti saja, biar kamu cepat sembuh. Meskipun dia ngaku sama Om, hampir membuatmu celaka karena semalam jatuh. Iya Om, tapi Syafril gak ngebiarin Jo jatuh. Kali ini giliran Syafril yang jaga Jo. Tapi tenang aja, setelah Jo sembuh, Jo akan kembali menjalankan tugas seperti semula. Santai saja Jo. Tapi tidak ada konflik kan semalam antara Syafril dan Ariel? Itu karena Syafril sempat mengadu sama Om. Karena Ariel sempat melarangmu keluar dengan Syafril. Iya Om, tapi semua teratasi. Bahkan semalam
Syafril sendiri yang mengajak Ariel tidur di kamar Jo. Really? Iya, Syafril sendiri Om. Ya sudah. Baru saja Dokter Nando telepon Om. Sebentar lagi, mungkin dia akan mengecekmu. Iya Om, makasih. Semangat ya Jo. Iya Om, semoga Om lancar urusannya. Terima kasih. Tut. Seketika Ariel yang sudah selesai telepon itu kembali menghampiri Jo. Siapa Jo? Syafril. Kenapa kamu selalu bertanya Syafril? Maksudku, baru saja Om VI yang telepon dan nanya kabar. Oh, kamu sendiri? Siapa yang baru saja nelpon? Gebetan? Kelihatannya serius sekali. Oh, bukan temen. Sudah aku bilang, aku masih sendiri dan tidak dekat dengan siapapun. Kenapa? Karena aku yakin tidak mungkin kamu sulit mendapatkan seseorang. Secara look, kamu menarik, asik diajak ngobrol. Lalu apa kamu tertarik padaku? Seketika Jo panik saat Ariel melempar pertanyaan itu. Harusnya Jo cukup bertanya kenapa, bukan menjelaskan kelebihannya yang seolah memancing dan menjadi bumerang untuk Jo sendiri. Dan sekarang Jo kebingungan harus menjawab apa. Jangan sampai jawabannya menyinggungnya. Iya, tertarik. Tapi bukan tertarik untuk dijadikan pasangan. Hanya sekadar untuk teman mengobrol. Ada nggak seseorang bisa jatuh cinta yang tadinya hanya sekedar teman ngobrol, lalu kemudian jadi teman tidur? Jo tersenyum. Ariel benar-benar asik dan selalu bisa cerdas melempar obrolannya. Bisa. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Tapi semua tergantung situasi dan kondisi. Itu berarti semua bisa dikondisikan kan? Benar kan? Belum saja Jo menjawab, HP Ariel berbunyi. Iya dok. Oke, saya ke bawah. Tut. Jo, Dokter Nando datang. Aku ke bawah dulu. Ya, Jo menarik nafas. Jo hampir saja terjebak. Namun Jo tak mau terlena. Ariel memang menarik, tapi Syafril lebih lucu dan unik. Jo juga heran, kenapa sikap Ariel seolah memancing dan menggodanya. Apa jangan-jangan... Siang, Jo? Dokter Nando, siang. Coba turun. Berdiri. Iya dok. Biar aku bantu. Stop, jangan Ril. Biarkan dia berdiri tanpa bantuanmu. Ucap Dokter Nando yang membuat keduanya terkejut. Jo pun perlahan-lahan menggeser kakinya, lalu menurunkannya pelan-pelan. Meski sedikit meringis, namun Jo tetap semangat. Dan begitu sampai di tepi ranjang, Ariel yang melihatnya itu was-was. Namun Jo tetap berusaha sekuat tenaga. Dokter Nando mengambil video saat tangan Jo pelan-pelan berdiri, kakinya bergetar. Dan begitu Jo mulai mengangkat dan melangkahkan kakinya, Jo, kamu bisa, ucap Ariel senang. Jo tersenyum dan terus berjalan pelan-pelan. Bagus, terus, ucap Dokter Nando saat Jo berjalan ke balkon, lalu berputar dan kembali ke ranjang. Cukup, duduk. Bagus. Ya, Jo pun duduk di ranjang. Lalu Dokter Nando memeriksa kaki Jo dan sedikit menekan serta mencoba memutar pergelangan kakinya. Aduh, nyari dok. Tahan. Ril, ambil obat dan vitamin dan siapkan untuk Jo. Baik dok. Nah, minum dulu. Dok, kenapa obatnya besar-besar sekali? Itu membantu meredakan nyeri. Kamu harus banyak minum susu dan makan makanan yang mengandung protein. Baik dok. Lalu, kapan saya sudah bisa kembali beraktivitas? Tanya Jo setelah meneguk obat dan vitaminnya. Lari saja belum kok mau kerja. Butuh sebulan lebih sampai kamu benar-benar pulih. Tapi kalau kamu sudah bisa jalan, kamu sudah bisa beraktivitas. Dengan catatan, jangan beraktivitas yang berat, yang bisa membuat kakimu cedera lagi. Siap dok. Ya sudah, Jo, saya mau langsung kembali ke klinik. Terima kasih dok. Ariel, bukannya kamu juga mau pulang? Iya dok, nanti sore kembali ke sini. Kamu bawa motor? Tadi naik ojek dok. Kalau begitu sekalian saja sama saya. Gak apa-apa dok. Gak apa-apa. Ya sudah Jo, aku balik dulu ya. Iya, hati-hati. Makasih dok. Ya, keduanya pun pulang. Dan setelah keduanya pulang, Jo mencoba mengecek-ngecek pesan dari staf-staf di kantornya. Lalu, kemudian Jo tak sengaja melihat status WA Syafril yang sudah beberapa jam yang lalu, yang baru saja ia unggah. Jo melihat Syafril, Alex, dan Syafril sedang bersama di rumahnya. Jo heran, mengapa Syafril terlihat lebih berbeda ketika bersama Alex, meski sama-sama mantan. Namun ada perbedaan di antara keduanya.
Jo merasakan Syafril lebih bebas dan lebih apa adanya ketika dengan Alex, namun berbeda jika dengan Jo, yang terkadang masih ada drama jaim-jaimnya. Ya, meski jam terbang Jo dan Syafril lebih lama dari Alex, namun entah mengapa keduanya seperti baru pertama kali bertemu dan seakan-akan jatuh cinta lagi karena ada malu-malunya. Ya, meski keduanya sudah berbagi kehangatan, kerinduan setelah sebelumnya lama berpisah. Tak apa, meski sama-sama berstatus mantan dan sikap Syafril berbeda pada Jo dan Alex, namun Jo tak cemburu karena Jo tahu sikap malu dan jaim Syafril itu menunjukkan jika Jo lah yang ada di hatinya. Dedi, Sania, anak Dedi yang cantik kok nangis, kenapa? Itu loh, kelincinya hilang, jadi nangis, ucap mamanya. Kok bisa? Pagi-pagi sebelum berangkat sekolah, mainan kelinci, minta dikeluarin dari kandang. Tahu-tahu lepas hilang. Udah dicari sama Pak Satpam, tapi nggak ketemu. Cup, nanti beli lagi ya. Iya, Dedi. Tapi Sania mau kelinci yang seperti punya Om Syafril, Dedi. Nanti kita beli 5. Hore! Gimana tadi di sekolah? Sania tadi jatuh, Dedi. Kaki Sania luka, tapi Sania nggak nangis. Pinter, mana lukanya? Ini, Dedi. Tuh, kacian. Bagaimana kakimu, Jo? Jo sudah bisa jalan, Mah. Sedikit-sedikit. Bahkan bisa gendong Sania. Set. Dedi bisa. Jo, turunin. Kamu tidak boleh bawa berat-berat. Kan yang sakit kaki, bukan tangan, Mah. Tenang aja. Dan mungkin beberapa hari ke depan Jo sudah bisa ngantor. Apalagi beberapa meeting yang terpaksa Jo cancel karena Jo jatuh. Ya sudah, yang penting kamu sehat dulu. Lalu kemana perawatmu? Dia izin pulang sebentar, nanti kesini lagi. Oh, Syafril apa kesini? Semalam menginap di sini, Mah. Baguslah. Di supermarket Syafril, di kantor Syafril, tepatnya di ruangannya, Syafril sedang sibuk mengecek laporan sambil video callan bersama Vi. Syaf, jangan sampai telat makan ya, Nak. Belakangan ini, banyak mendapati banyaknya pasien yang terkena asam lambung. Wah, tadi aja Syafril sarapan 2 kali, habis makan di rumah Jo, pulang makan lagi nemenin Alex numpang makan. Iya, Om tahu. Syukurlah, kalian akur lagi. Iya, Om, hanya salah paham aja. Nil, tunggu sebentar. Siapa, Om? Teman Om. Dia juga teman bapak ibumu. Halo, Syafril. Om temannya bapak kau juga, tapi lebih dekat dengan Tini. Halo, Om. Dia salah satu yang nyomblangin bapak dan ibumu, Syaf. Kalau nggak jasa dia, mungkin nggak ada kamu, ucap Vi. Wah, makasih, Om. Haha, sudah jodoh lah mereka. Sekalipun dulu Om nggak percaya, cewek secantik Tini mau sama bapak kau. Bapak kau itu mana tampan, tapi karismanya luar biasa. Tak disangka kalau cetakannya sebagus ini. Bentukannya sih mirip Tono waktu muda, tapi face-nya Tini banget, ganteng. Namanya juga anak cowok. Makasih, Om. Syaf, Om mau lanjut ya? Kalau nggak nanti malam, besok Om sudah pulang. Iya, Om. Semangat, Dok. Tut. Ya, setelah Syafril menutup panggilan teleponnya, Syafril melihat pesan Jo yang baru saja dikirim. Singgah dari mantan satu ke mantan yang lain, gitu aja terus. Seketika Syafril tersenyum lalu membalas pesan Jo. Cemburu. Cemburulah, ingat, Alex sudah punya Pak Mike. Jangan jadi pelakor. Ih, ngaca, ngatain gue. Temenin gue makan siang dong, gue belum makan. Manja, minta temenin aja sama perawat lo tuh. Dia udah pulang. Kita bebas berduaan. Gue sibuk. Sok sibuk. Emang sibuk. Jo tak membalas. Namun Jo tiba-tiba mengirimkan foto Sania sedang berdiri dan berfoto dengan ikon boneka minuman yang ada di depan pintu masuk mallnya. Seketika Syafril langsung menutup laptopnya, lalu keluar ruangan dan turun ke lantai dasar mencari Sania. Dan begitu sampai titik lokasi, Syafril melihat keduanya tak ada. Jo tiba-tiba mengirimkan pesan yang menunjukkan foto Syafril yang baru saja turun dari eskalator. Itu artinya posisi Jo saat mengambil foto berada di lantai 3. Dan begitu Syafril menoleh, seketika penampakan Jo tiba-tiba melambaikan tangan dari lantai 3, lalu menghilang yang membuatnya kesal. Tapi mana Sania? Mungkin hanya sekedar foto yang diambil kapan hari, sengaja sebagai umpan dan alat untuk membujuk Syafril. Awas lo ya, gue getok lo kalau udah nyampe. Bisa-bisanya kaki masih pincang kelayapan. Mana jalan sendiri.
Mau main petak umpet-umpetan? Kayak anak kecil aja. Dan begitu Syafril sampai lantai 3 dan mengarahkan pandangannya ke sekitar, Syafril tak menemukan Joe hingga kemudian, "Om Syafril!" "Sania?" "Di situ rupanya." Seketika Syafril menemukan Sania sedang main wahana mandi bola. Lalu, di mana Joe? Mengapa meninggalkan Sania sendirian? "Om, kelinci Sania hilang." Seketika Sania mengadu dan laporan perihal kelincinya. "Kok bisa?" "Iya, hilang di jalan lepas. Kata nenek diambil orang." Kasihan. Nanti cari lagi ya." "Oh iya Sania, dia di mana? Kok sendiri? Bisa-bisanya dia ninggalin kamu sendiri. Gimana kalau diculik?" "Tentu saja aku akan menuntut pemilik mall ini." "Joe?" Seketika Syafril terkejut melihat Joe berdiri dengan membawa popcorn dan minuman untuk Sania. "Syukurlah anakku ditemukan pemilik mall ini. Karena kalau sampai diculik, aku akan tuntut pemilik mall ini. Karena di sini sudah dilengkapi CCTV dan pengamanan, tapi tetap saja kecolongan. Itu karena orang tuanya yang lalai. Makanya biar cari maksud gue, biar ada yang jagain Sania." Joe tak menjawab. Joe hanya tersenyum, lalu memberikan makanan pada Sania. "Sania, udah belum mandi bolanya? Ini makan popcornnya dulu." "Dedi, Sania mau naik dinosaurus, Dedi." "Boleh dong, Sania boleh naik semua wahana." "Sania mau nyobain semua. Sania nggak mau pulang, Dedi. Bagaimana kalau kita menginap di mall? Apa boleh?" "Boleh saja, kan yang punya mall Om Syafril." "Boleh, Om." "Sania, kalau malam mallnya tutup sayang. Kalau malam mallnya serem, ada hantunya." "Ih, takut. Kan tadi mau lihat kelinci di rumah Om." "Iya. Mas, tolong." "Oh, siapa?" ucap salah satu staf di area wahana saat bosnya meminta tolong melayani Sania. Ya, Joe dan Syafril pun duduk sembari menjaga Sania. "Lo udah kuat jalan?" "Udah, bahkan gendong Sania." "Lo diantar super mama lo?" "Sendirilah, tenang aja. Kata Om VI dan Dokter Nando, aku harus sering berlatih. Bahkan tadi aku sudah bilang Om VI, kalau nanti Syafril ngajarin aku lagi. Gue ntar ada jalan lagi sama Alex." "Alex?" "Iya, kemana?" "Nemenin dia, nonton Pak Mike sama murid-muridnya pertandingan basket." "Oh, kenapa?" "Gak apa-apa, cuma jangan macem-macem. Ingat, Om VI nitipin kamu sama aku, jadi aku berhak ngingetin kamu." "Ih, sok berkuasa lo, semena-mena, mentang-mentang. Emang lo siapa? Tapi lo suka kan? Lo udah makan belum? Jawab dulu pertanyaan gue. Jangan mengalahkan pembicaraan, gak sopan. Lo pikir Sania yang harus dijaga? Gue bisa jaga diri gue sendiri." Daniel terus. Seketika Mama Jo menelpon. "Iya, Mah. Iya, sebentar lagi. Oke, tut. Sania, sudah yuk pulang. Katanya nenek waktunya istirahat bobo siang. Beli es krim dulu yuk, abis itu beli kelinci." "Iya, Dedi." "Jo, bukannya lo mau makan siang? Kamu sibuk?" "Oh, gue juga belum makan siang. Gimana, makan di rumah aja yuk? Sekalian gue mau ngasih Sania kelinci gue yang satunya." "Serius?" "Iya. Sania, gimana kalau kelincinya Om saja buat Sania?" "Yang mana, Om? Yang coklat atau putih?" "Sania mau yang mana?" "Yang coklat ya, Om. Lebih gemoy." "Oke, kita ambil di rumah. Tos dulu. Tos. Yuk, sini gendong Dedi." "Sania mau gendong Om Syafril aja. Kasihan kaki Dedi sakit." Set. Seketika Syafril langsung menggendong Sania. "Dia udah bisa jalan, Syaf. Gak apa-apa." Gimana mau cari mama baru kalau Sania lebih lengket sama omnya? Seketika Syafril melotot. Di restoran, ya sebelum Dokter Nando mengantarkan Ariel pulang dan kembali ke klinik, Dokter Nando mengajak Ariel untuk mampir makan siang di restoran Padang. "Makasih dok, kenyang. Ayo nambah, jangan malu-malu." "Bang, nambah paru lagi satu ya." "Oh iya." Dan ketika Nando masih makan dan Ariel selesai lebih dulu, dokter muda itu heran melihat kelakuan Ariel yang percis dengan mantan ceweknya dulu. "Ariel?" "Ya dok." "Jangan suka kretekin jari. Gak bagus buat tulang-tulangmu." "Hehe, habisnya enak sih dok. Kalau udah bunyi itu lega banget."
Sudah beberapa kali saya melihatmu membunyikan jari dan setiap waktu. Bahkan beberapa hari yang lalu, sesaat setelah kamu membantu Jo mandi dan membantu Jo naik keranjang, setelah itu kamu duduk di sofa. Kamu bunyikan tuh jari-jari tanganmu, bahkan jari-jari kakimu. Wih, dokter memperhatikan segitunya. Dokter Nando hanya tersenyum. Tapi, boleh kan dok? Boleh, tapi jangan sering-sering, karena itu bisa merusak tendon yang ada di dalam tulangmu. Bahkan, zat purin dalam tulang bisa membentuk kristal padat yang bisa menyebabkan radang pada sendi. Bisa-bisa, kamu masih muda, sudah asam urat. Serius dok? Iyu, nggak mau ah. Nggak cuma jari, termasuk pada anggota tubuh lainnya. Termasuk kepala, pinggang. Kecuali, kadang tidak sengaja bunyi-bunyi sendiri ketika sendi sedang lelah atau hanya aktivitas-aktivitas tertentu. Kalau pijat kretek dok? Intinya, semua yang berlebihan tidak dianjurkan. Wah, dapat ilmu baru nih, plus konsul gratis, terutama seputar tulang pada ahlinya. Hehe, makasih ya dok. Kamu boleh tanya apapun sama saya. Saya lebih suka kalau ada perawat yang aktif bertanya dalam hal apapun, terutama masalah kesehatan, pasien, dan juga klinik. Karena sebagai tenaga medis, kita harus tahu segala hal. Kalau konsul masalah percintaan, dek. Hehe, bercanda dok. Boleh saja. Karena sebagai dokter ortopedi, saya juga tak hanya ahli di bidang patah tulang, tapi juga patah hati. Ternyata dokter Nando lucu juga. Kenapa? Kamu lagi patah hati? Enggak sih. Terus? Cewekmu selingkuh? Saya suka cowok dok. Dek. Apa? Seketika dokter Nando terkejut namun tersenyum. Kenapa dok? Kaget ya? Tanya Ariel yang membuat dokter Nando meneguk minumannya. Enggak juga sih. Saya juga punya teman yang suka cowok. Jadi saya biasa saja. Dokter VI maksud dokter. Dek. Kamu tahu? Ariel tersenyum. Atau jangan-jangan kamu suka dokter VI? Sempat, tapi lebih kesadar diri sih dan tidak mungkin. Kemungkinan itu bisa saja terjadi, tapi sangat kecil. Tapi gak heran sih, kamu bukan orang pertama yang menyukainya. Tapi sekarang aku sudah menyukai orang lain dok, tapi tidak berharap banyak. Kemungkinannya juga sangat kecil. Kenapa kamu memilih kemungkinan yang sangat kecil? Kenapa kamu tidak mencari yang kemungkinannya dan tingkat keberhasilannya lebih besar? Karena saya suka mengawali. Ya karena meski ada orang yang menyukai saya dulu, tapi kalau saya yang tidak suka, maka tidak akan jadi. Jadi harus saya dulu yang jatuh cinta. Dan dia ternyata suka. Baru itu jadi. Bagaimana kalau saya yang suka dulu? Dek. Apa? Seketika Ariel terkejut dan tak menyangka. Gak ada angin, gak ada hujan, dokter Nando yang selama ini tak pernah ada di pikirannya, tiba-tiba menyatakan cinta padanya. Iya, saya suka kamu. Dari awal kamu masuk klinik. Dok, maaf. Saya sudah tahu. Kamu menolak kan? Karena seperti yang kamu katakan tadi, jika bukan kamu yang suka, maka tidak akan jadi. It's okay. Semoga suatu saat kamu bisa menyukai saya. Tapi jika tidak, lupakan saja. Anggap saya hanya bercanda. Dok. Di rumah Jo sendiri, Jo kini ditemani Dinar dan juga 2 orang lainnya, teman sekaligus bawahannya di kantor. Setelah mengobrol, keduanya pun pamit pulang dan tinggal Dinar yang masih bertahan. Jo, gue nyamperin cewek gue dulu ya. Kencan terus. Biasa, hehe. Ntar juga si Syafril kesini atau si Angga. Gak ada. Syafril lagi keluar sama Alex. Terus lo gimana? Si Ariel belum nongol tuh. Gak apa-apa, santai aja. Serius? Iya. Ya udah deh, gue jalan ya. Iya. Ya, setelah Dinar pulang, HP Jo berbunyi, tanda pesan masuk. Jika Ariel sore ini tidak bisa menemaninya karena harus perbantuan di klinik emergensi. Jo pun mau tak mau malam ini sendirian.
Ya, Jo kini berjalan pelan-pelan mengambil minuman dingin di kulkas, sembari membalas pesan Ariel. Lalu membalas, Jo tak sengaja melihat status Alex 2 jam yang lalu. Itu karena Jo tahu Alex sedang bersama Syafril. Dan begitu Jo melihatnya, dek, Jo tersenyum tak percaya saat melihat Syafril membawa Sania bersama Alex. Melihat regu Pak Mike tanding, bisa-bisanya Syafril tak izin padanya dan asal culik Sania. Dan tumben mamanya mengizinkan Syafril membawanya malam-malam begini. Jo pun yang penasaran itu seketika menelpon mamanya. Mah, kapan Syafril kesana? Tadi. Apa? Mau ngajak nginep Sania? Oh gitu. Oke mah. Tak lama kemudian setelah menutup panggilan mamanya, suara mobil dari luar terdengar. Mobil Syafril datang. Jo mencoba mempercepat langkah kakinya. Daddy, ayo menginap di rumah Om Syafril. Syaf, si Ariel mana? Dia nggak bisa kesini. Ada emergensi di klinik dan kurang tenaga medis. Jadi dia harus membantu di sana. Baguslah. Yuk jalan. Hah? Kemana? Ya latihan lari. Kalau perlu latihan manjat pohon beringin. Mau pikir mau kemana? Mau cepat sembuh nggak? Sania, tolongin Dedi. Dedi diomelin Om Syafril. Om, jangan galak-galak Om. Dedi kamu genit, jadi harus digalakin biar cepat lari. Oh iya, biar bisa kejar-kejaran sama kelinci. Iya bener, ucap Syafril hingga kemudian Jo berbisik. Biar bisa ngejar pacar orang. Seketika Jo menggendong Sania dan berjalan menuju mobil. Keduanya pun masuk dan mobil pun jalan. Jo melihat ekspresi Syafril samping, namun tetap berusaha jaim di depannya. Di rumah Pak Mike sendiri, mobil Alex baru saja sampai. Meski Alex tadi bersama Syafril menemui Pak Mike, namun Pak Mike tak bisa pulang bersama Alex karena harus tetap bersama rombongan regu. Alex terpaksa menunggu di rumah Pak Mike dan telah sampai lebih dulu. Alex yang memiliki kunci cadangan itu membuka pintu dan masuk. Dan begitu baru saja masuk, permisi. Ya, seketika Alex terkejut saat tiba-tiba ada pria dewasa seusia Pak Mike dengan memakai kaos tanpa lengan dan celana pendek menghampirinya dengan membawa kotak makanan. Saya tetangga baru di samping, baru 2 hari. Pak Mike-nya ada? Oh, Pak Mike belum datang. Oh, kalau begitu saya titipin aja sama masnya. Ini ada kue bolu. Oh, makasih Pak. Nanti saya sampaikan. Terima kasih. Masnya siapanya Pak Mike? Saya Lex. Seketika Pak Mike baru saja datang dan turun dari ojek. Pak Mike, Mas Okta. Ini tadi ibu saya datang bawa kue dan bagi-bagi tetangga. Wah, makasih. Tunggu sebentar. Saya sudah bagi-bagi mangga sama semua tetangga, tapi belum sama masnya. Wah, terima kasih Pak Mike. Nah ini sama-sama. Kalau butuh apa-apa, bisa panggil saya. Siap Pak Mike. Kalau begitu, saya pamit. Mari. Iya, terima kasih. Cakep juga tetangga baru. Badannya keker. Udah punya bini belum? Belum. Makin curiga. Curiganya nanti dulu. Bapak kangen sama kamu. Di jalan sendiri, Om Vi yang baru saja landing dan sempat mampir ke klinik itu kini dalam perjalanan pulang. Waktu menunjukkan pukul 1 malam. Om Vi terpaksa pulang malam ini karena ada pasien prioritas yang membutuhkan pertolongan. Dan setelah teratasi, Om Vi pun segera pulang dan tak sabar bertemu dengan Syafril. Om Vi sengaja tak menghubunginya karena sengaja tak ingin mengganggu. Terakhir tadi Om Vi melihat Syafril sedang bersama Alex. Mungkin saja malam ini dia sedang di rumah Jo. Namun Om Vi baru ingat jika malam ini Ariel tak ada di rumah Jo karena Ariel berada di klinik. Itu artinya Jo dan Syafril berdua saja. Om Vi mencoba mengecat Jo, namun Jo tak membalasnya. Sudahlah, Om Vi percaya pada Syafril. Semisal terjadi lagi di antara keduanya, Om Vi pasrah. Om Vi kembali pada rencananya. Semoga saja tidak terjadi apa-apa di antara keduanya. Ya, singkat cerita Om Vi pun sampai di rumah. Om Vi melihat mobil dan motor Syafril ada di rumah. Om Vi pun segera membuka pintu dengan kartu, lalu buru-buru ke lantai 2. Dan begitu Om Vi membuka pintu kamar Syafril,
Jika kemarin Om Vi melihat tidur bertiga dengan Ariel, kini bertiga dengan Sania. Dengan posisi Sania di tengah dan sedang memeluk Syafril. Om Vi tersenyum hingga kemudian, "Om, kapan datang?" ucap Jo terbangun, sedangkan Syafril dan Sania malah terlelap. "Shh, jangan berisik. Om baru saja datang. Lanjut tidur." Brak. Pintu pun tertutup.